Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita datang lebih dulu kepada Dia sebelum kita diberkati oleh firman-Nya. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih karena di malam yang indah ini kembali kami boleh datang kepada Engkau untuk mendengar akan sabda firman-Mu. Kami hendak belajar bersama-sama Tuhan mengenai sebagian daripada firman Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami masing-masing, itu yang akan mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu yang baik dan benar yang daripada Engkau. Engkau mengurapi kami dengan urapan yang sama, sehingga kami pun juga akan setelah belajar ini mendapat berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sesi kedua dari judul besar kita belajar, yaitu tentang bahasa roh. Yang pertama, sesi pertama, Recording in progress. Kita diperkenalkan bahwa di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11 itu ada daftarnya dari tulisan Rasul Paulus. Kita tahu ada 9 karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah karunia berbahasa roh yang ternyata oleh Tuhan karunia-karunia Roh Kudus itu tadi diberikan kepada saudara dan saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau kasihkan kepada siapa, terserah Tuhan. Dan ternyata tidak ada seorang pun yang memiliki karunia semuanya tadi, 9 karunia, itu secara komplit. Tujuannya Tuhan baik, agar supaya saudara dan saya tidak menjadi orang yang sombong. Tetapi karena kita tidak diberi karunia yang utuh, yang komplit oleh Tuhan, maka Tuhan menghendaki antara saya dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang lain agar supaya terjalin satu kerjasama, menggabungkan satu karunia dengan karunia yang lain hingga menjadikan sebuah sinergi yang luar biasa untuk kepentingan pelayanan bersama. Itu tujuannya. Nah, sekarang mari kita baca satu ayat lebih dulu ya. Hari ini kita akan menyaksikan siapa yang akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Boleh dicatat, tapi senang kalau nanti dibaca juga ayat yang di atasnya ya. Dibaca juga ayat yang di bawahnya. Saya cuma ngambil satu ayat saja agar supaya waktu kita tidak bertele-tele ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, garis bawahi kata bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka garis bawahi kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, berarti ada 2 syarat. Yang pertama, bertobat. Setelah bertobat, menerima baptisan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tentunya, seperti yang disampaikan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 28. Maka Anda dan saya, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang dibaptis, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, itu akan mendapatkan karunia daripada Roh Kudus. Terserah
berapa jumlah karunia itu yang akan diberikan oleh Tuhan, terserah macam apa karunia itu yang akan dianugerahkan kepada Anda dan saya. Ya, itu buat kita tidak penting. Karena apa? Semuanya berdasarkan kehendak Tuhan, kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada masing-masing kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara, berarti klop sama yang kemarin. Yang kemarin itu kita sesi pertama kita berkesimpulan karunia-karunia ini tadi baru akan bisa diterima kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Awal dari segala pengetahuan, awal daripada hikmat itu adalah takut kepada Tuhan, ya. Kalau artinya apa? Yaitu artinya jika Anda dan saya adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan, kemudian juga suka melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari dan di dalam sikap hidup kita, cara berpikir kita, tutur kata kita, kita selalu kembali bersandar, berjalan pada firman Tuhan itulah yang disebut orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang bertobat adalah orang yang berbalik dari kehidupan lamanya dia, yang penuh dengan dosa, penuh dengan noda, penuh dengan cacat celah, dia berbalik kepada jalan Tuhan yang benar, itulah yang disebut bertobat. Dan orang yang bertobat ini juga akan menjadi orang yang akhirnya takut kepada Tuhan, sehingga muncul ayat firman Tuhan, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu orang yang bertobat menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, itu yang artinya bertobat, itulah yang artinya menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Sehingga orang-orang seperti ini yang kemudian sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, adalah orang-orang yang akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia daripada Roh Kudus. Tentang berapa jumlahnya, tentang apa jenisnya, terserah Tuhan. Nah, saudara, sebelum karunia Roh Kudus itu turun, harus ditandai lebih dulu dengan turunnya Roh Kudus, ya. Saudara, kita juga akan ngelihat, ya, di dalam peristiwa Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu ada pada saat hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun, ya. Kenapa? Karena sesuai dengan janji Tuhan Yesus, dia bilang, aku lebih baik bagi kamu, aku ini harusnya balik ke surga, balik kepada Bapa, supaya saat aku balik kepada Bapa, maka Roh Kudus yang ada di dalam Bapa, yang akan diperintahkan oleh Bapa di dalam namaku, itu nanti turun menyertai kamu. Nah, di dalam wujud Roh Kudus itu tadi, maka janji Tuhan juga digenapi atas saudara dan saya. Dia pernah berkata, tetapi kamu harus tahu bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dalam wujud apa? Dalam wujud Roh Kudus. Saudara, kita lihat dulu, kita hitung dulu yang namanya Pentakosta itu kan 50, ya. Ngitungnya, saudara nanti kalau punya tanggalan yang baru, ya, yang baru 2022, misi komplit kan, Januari sampai Desember belum dirobek, ya. Anda cari itu nanti, ya, Anda cari. Ngitungnya dari mana? Dari nomor 1, angka 1, ya, dihitung sampai 50, awalnya adalah dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mati hari Jumat. Ya, dia berfirman, nanti aku akan dibangkitkan oleh Bapakku pada hari yang ketiga. Ya, hari Jumat hitung 1 kan,
hari Sabtu 2, hari ketiga adalah Minggu. Dia bangkit. Nah, dari patokan Minggu ini tadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Anda ketemu nanti ya, Anda ketemu nanti ya 40. Itu tanggalannya bilang kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Ya, dia menampakkan diri setelah bangkit minggu pertama ini tadi ya, itu selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Nah, saat 40 hari dia naik ke surga. Nah, dari situ dilanjutkan 41, 42, 50. Nanti Anda ketemu Pentakosta, ya, turunnya Roh Kudus. Nah, Saudara, kita lihat sekarang Kisah Rasul pasal 2. Saya bacakan ayat 3 dan ayat 4, kemudian loncat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Garis bawahi, penuhlah itu digaris bawahi ya. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, garis bawahi lebih dulu kata maka penuhlah mereka ya. Ya, makanya ada istilah ya dari antara kita bilang, oh orang ini kepenuhan Roh Kudus. Apa toh arti kepenuhan Roh Kudus? Nanti kita lihat ya. Wah, ada begitu banyak pembicara itu menerangkan apa arti kepenuhan dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga dengan ilustrasi mereka berharap supaya jemaat yang mendengarkan bisa mengerti ya. Padahal ya semua yang ada di dalam kitab suci itu kalau kita mau dengan teliti, tidak usah pakai ilustrasi dan lain sebagainya, lewat peristiwa orang yang kepenuhan daripada Roh Kudus, kita sudah bisa simpulkan arti kepenuhan itu apa. Nah, Saudara, arti daripada kepenuhan daripada Roh Kudus itu adalah dikuasai. Hidup orang itu, hidup saudara 100% dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti, nah kata seperti digaris bawahi kalimat sampai di belakangnya, yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika orang dikuasai oleh Roh Kudus, diminta oleh Roh Kudus bicara seperti yang dia mau, manusia yang penuh dengan Roh Kudus, yang kepenuhan ini tidak bisa menolak. Itu arti kepenuhan. Nanti saya tunjukkan peristiwa yang lain ya. Sekarang kita lihat lebih dulu ayat 7, baca dulu sampai dengan 13. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka, ya, yang disebut mereka itu adalah para rasul ya. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar
yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, orang-orang pada waktu itu banyak bangsa-bangsa lain dari negeri berbeda-beda dengan bahasa yang tidak sama. Tetapi ketika Roh Kudus itu memenuhi para rasul, maka mereka mulai berkata-kata sesuai dengan kehendak Roh Kudus, maka membuat keajaiban, takjub. Bangsa-bangsa lain ini mulai berkata mereka, bagaimana mungkin? Mereka ini kan orang Galilea, tetapi mereka kok bisa berkata-kata dengan bahasa saya, dengan bahasa itu dan lain sebagainya. Nah, artinya berarti pada waktu Pentakosta itu tadi Tuhan mengkaruniakan mereka berbahasa roh itu tadi dengan bahasa manusia. Tetapi diucapkan oleh orang Galilea yang sesungguhnya dia tidak bisa bahasa dari bangsa-bangsa itu. Misal Pendeta John Anwar, ini orang Jawa misalkan ya, mendadak dia bahasa Inggris. Nenek ini orang Nganjuk, berbahasa Perancis. Meli orang Depok, mendadak bahasa Jerman. Padahal sehari-hari mereka tidak bisa. Nah, inilah yang terjadi ya. Contoh, ini yang terjadi. Yang diperintahkan oleh Roh Kudus tidak bisa menolak. Dia tetap berkata-kata. Sehingga membuat orang yang menyaksikan, yang mendengar, itu takjub. Apa artinya ini? Mereka kan orang Galilea, kok bisa bicara dengan bahasa saya? Sehingga apa? Tuhan memang punya tujuan supaya orang-orang tadi mengerti perbuatan-perbuatan besar Tuhan lewat tutur kata para rasul. Nah, seandainya para rasul berbahasa dengan bahasa roh itu sendiri yang bukan bahasa manusia, bangsa-bangsa itu tidak ngerti yang dimaksud apa. Karena tidak ada yang menerjemahkan. Nah, oleh karena itu, oleh Tuhan sengaja dihadirkan bahasa manusia, bahasa mereka itu tadi untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 14 digarisbawahi. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Garis bawahi. Nah, dari awal mula saja Tuhan itu kepingin ya memberikan pernyataan atas isi hatinya kepada orang lain supaya orang lain mengerti. Karena itu dihadirkan bahasa manusia yang diucapkan oleh para rasul yang tidak bisa bahasa orang bangsa-bangsa tadi. Nah, saudara, arti kepenuhan adalah yaitu dikuasai, ya, hidupnya dikuasai, kemudian hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengatakan seperti yang Dia kehendaki. Nah, saudara, timbul pertanyaan buat orang Kristen. Ya, buat orang Kristen. Loh, apa betul Roh Kudus itu baru ada setelah Pentakosta? Nah, saya yakin semua yang sedang belajar bersama-sama saya ini, dengan pertanyaan ini muncul banyak pertanyaan, jawaban. Oh ya, rasanya betul ya. Baru ada setelah Pentakosta. Sebelum Pentakosta berarti Roh Kudus tidak ada. Saudara,
saya ingin ingatkan ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah satu, ya. Artinya 3 pribadi yang berbeda tidak pernah bisa berpisah. Di dalam setiap kehidupan, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan manusia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu jadi satu. Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Buktinya mana Pak Roni? Oh, buktinya ada. Mari kita lihat lebih dulu. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26 dan 27. Silakan ditulis ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kata kita di garis bawah atau dibunderi ya. Kita itu boleh dikasih keterangan di pinggirnya Alkitab. Kita itu adalah banyak ya, bukan satu, banyak, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti saya buktikan dengan ayat Alkitab lainnya. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, saudara, semua pembicara, semua pendeta, semua teolog itu yakin kata kita ini tidak satu tetapi banyak, dan mereka menafsirkan kata kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ada sebelum dunia dijadikan. Tentu anak-anak STT boleh bertanya di dalam benak pikirannya, Pak Roni, kira-kira Roh Kudus itu ada apa tidak ya di dalam Perjanjian Lama? Mari kita lihat 1 Samuel 19. Mari dicatat 1 Samuel 19. Sekalian nanti kita membuktikan tentang kata kepenuhan Roh Kudus tadi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya apakah betul seperti yang tadi saya sampaikan? Berarti hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus ya. Nah, saya mau ngajak membaca ayat 17 sampai 24. 1 Samuel 19 ayat 17 sampai 24. Berkatalah Saul kepada Mikal. Mikal itu anaknya Saul yang nikah sama Daud ya. Kan Saul benci sama Daud dan Saul ingin membunuh Daud, ceritanya kan begitu. Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel. Samuel itu adalah nabi zamannya Saul dan Daud. Nabi yang diperintahkan oleh Tuhan mengurapi, mengangkat Saul sebagai raja pertama Israel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul, demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Ternyata intelnya daripada Saul itu mengetahui Daud ada di mana. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan. Garis bawahi ya. Nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah. Nah, roh Allah digaris bawahi. Hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun
kepenuhan seperti Nabi, garis bawahi. Kepenuhan Roh Allah itu kepenuhan apa? Kepenuhan Roh Kudus, saudara. Nah, sebetulnya sudah ada, hanya saja dia belum menyatakan dirinya. Nanti tak tunjukkan ayatnya. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti Nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan rombongan yang ketiga. Dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Artinya apa? Disuruh nangkap Daud, tetapi Tuhan menolong Daud. Dengan orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga niat untuk nangkap Daud tidak jadi. Jadi dikendalikan, dikuasai 100% oleh Roh Allah, Roh Kudus, sehingga niatan jahat untuk menangkap Daud itu tidak pernah terjadi. Dan Saul ngirim sampai 3 kali. Kirim. Ternyata apa? Tetap kepenuhan. Saudara, 22. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Saul berangkat sendiri. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah, garis bawahi Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti Nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang. Silakan digaris bawahi. Sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan Nabi? Nah, saudara, itulah buktinya orang yang kepenuhan Roh Kudus itu dikuasai 100%. Sampai-sampai Saul itu telanjang, rebah telanjang seharian semalam-malaman. Dia tidak bisa ngontrol dirinya sendiri. Itulah artinya kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara, sekarang kenapa Roh Kudus itu kok tidak memperkenalkan diri sejak di awal, ya? Sama dengan Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, semua di antara kita orang Kristen cuma mengenal, oh itu adalah Allah Bapa Sang Pencipta. Cuma satu, Allah Esa. Padahal tidak, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda. Tetapi pada hakikatnya mereka tetap satu. Dan di dalam segala kehidupan, ya, manusia di bawah langit, di atas langit, Bapa, Anak, Roh Kudus ada di dalam persekutuan yang indah yang tidak pernah terpisahkan. Dan alam semesta ini, dunia dengan segenap isinya dijadikan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kita lihat 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Ini tentang Tuhan Yesus, juga bisa kita lebarkan tentang Allah Roh Kudus, ya. Kenapa kok tidak segera menampilkan diri? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti apa? Dia sudah ada. Tetapi Yesus ini tadi, Tuhan Yesus, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya, nyanya besar, pada zaman akhir. Supaya apa? Dia menyampaikan sabda firman-Nya langsung, tidak pakai nabi lagi, ya. Dan dia datang menebus dosa manusia di atas kayu salib. Nah, saudara, itulah dimaksud dengan kepenuhan dan menyatakan diri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
sekarang kita menyaksikan ya, seringkali mendapatkan satu pengajaran. Memang bahasa roh berarti ada dua. Satu adalah bahasa manusia yang diucapkan oleh orang Galilea, tetapi orang Galilea sendiri ini tidak bisa bahasa bangsa-bangsa lain tadi, ya. Diucapkan oleh nenek, Pak John Anwar, Meli, ya, dengan bahasa yang kalian tidak bisa. Wah, orang ini kok bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis kan gitu ya. Yang dengarkan orang Jerman, orang Inggris, orang Perancis, kagum. Ada apa ini? Ternyata yang Anda sampaikan adalah perbuatan-perbuatan besar Tuhan, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Tujuannya apa? Tuhan ingin memperingatkan. Yang kedua adalah bahasa roh itu sendiri, yang bukan bahasa manusia. Yang Alkitab menulis ketika orang berbahasa roh, seperti sesi pertama, dia bukan berkata-kata dengan manusia. Dia berkata-kata dengan Tuhan sendiri. Nah, di situ ada banyak ya hamba-hamba Tuhan memberikan pengajaran, mohon maaf bicara yang menurut saya salah. Beliau-beliau ini berkata, saudara harus bisa bahasa roh supaya ketika Anda berdoa kepada Tuhan tidak dicuri oleh iblis. Nah, padahal kita tahu tadi ya, kita tahu ya, di dalam 1 Korintus pasal 12 ya, ayat 11 ya, coba dibuka dulu. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11 itu dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan, garis bawahi, karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Meli tidak dikasih bahasa roh, tidak usah minder. Karunia bahasa roh berarti dalam hidupmu tidak penting. Kenapa? Karena aku tidak pakai untuk itu. Tetapi kamu tak kasih karunia hikmat. Sebab apa? Di dalam pelayananmu, nanti aku akan kirimkan banyak orang konseling ke kamu. Supaya dengan hikmat Allah, pikiran Tuhan, engkau memberikan nasihat kepada dia. Sama seperti Salomo dikasih hikmat, sampai Ratu Seba dari negeri yang jauh, itu datang menghadap Salomo bermalam, hanya ingin mendengar hikmat Salomo. Nah, ini secara khusus. Nah, dengan khotbah pendeta itu tadi, akibatnya ada banyak jemaat berusaha bisa berbahasa roh, bahkan sampai menyimpang dalam tanda kutip, gereja tertentu, hamba Tuhan tertentu membuka kursus bahasa roh. Nah, itu tadi ya. Salah kaprah ini tadi. Ya. Seakan-akan bahasa roh bisa diajarkan. Duh, tidak bisa, ini dari Tuhan kok. Nah, kata-kata itu pun juga saya protes, ya. Nanti kalau kamu tidak berbahasa roh, maka doamu dicuri oleh iblis. Kemarin saya sudah bilang, ya. Loh, kalau seperti itu yang terjadi, berarti Tuhan kecolongan. Kan begitu. Loh, apakah Tuhan kalah dengan iblis? Tuhan kita Yesus Kristus kan maha kuasa, iblis kan takut. Bagaimana mungkin bisa kecolongan? Saya buktikan lewat ayat firman Tuhan, ya. Mari kita lihat ya, Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat 7 dan ayat 8 saya bacakan demikian bunyi firman-Nya. Ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8 perhatikan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
garis bawahi belakangnya. Sebelum kamu minta kepadanya, sebelum saudara berdoa, Tuhan ngomong, aku sudah tahu. Dicolong iblis ya biarin. Paham? Betul? Ya ini pendeta-pendeta pakai otak dong kalau ngajar. Iya. Dicolong iblis, Tuhan bilang sebelum kamu ngomong, aku sudah tahu. Nah, begitu kita berdoa, Pak John Anwar berdoa, Tuhan langsung ngomong, wis tak badek. Kan begitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu sebelum kamu ngomong, dicuri biarin. Nah, pengajaran-pengajaran yang seperti ini seringkali menyesatkan, ya. Oleh karena itu, saya senang Bapak Ibu, jangan cuma percaya dengan kata-kata pendeta, kata-kata saya juga, tetapi saudara mesti ngecek lewat Alkitab, begitu ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat di dalam khotbah Petrus, ya, khotbah Petrus, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 14, Kisah Rasul pasal 14 ayat Kisah Rasul ayat 14 sampai dengan 21. Ini pun berlaku sampai dengan hari ini. Di zamannya Petrus, ya saudara, itu juga berlaku yang seperti ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Yang seringkali Bapak Ibu dengar ketika pendeta ini mengajarkan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, ini memang berlaku untuk kita, tetapi saya berharap Anda tetap kembali kepada apa yang tertulis. Ya, siapa yang akan mendapatkan karunia-karunia daripada Roh Kudus itu tadi adalah orang yang sudah bertobat dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang akan mendapatkannya. Tetapi kalau kita menyaksikan hidup keimanan mereka, itu mereng ke kiri, mereng ke kanan dari garis kebenaran firman Tuhan, kemudian dia berbahasa roh, kehidupannya Anda bisa ketahui tidak memberikan buah-buah roh, kita boleh curiga. Jangan-jangan ini palsu. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa paparkan sebagai awal untuk kita masuk kepada sesi tanya jawab. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Makmur Situmeang. Ya, terima kasih pada hambanya Bapak Evangelis Roni Suwono. Terima kasih. Firman Tuhan sudah beberapa ayat, ya, sudah kita bersama-sama baca atau dengar, dan Bapak Roni sudah menjabarkan sebagian daripada firman Tuhan sesuai dengan tema. Dan kita juga yang mendengarkannya Bapak Ibu, yang kurang pas atau kurang memahami atau kurang mendengarkan, boleh kita bertanya. Saya kasih waktu, ya, karena kita dari sekarang 19.53 sampai nanti pukul 21 ya. Ya, 21. Jadi yang mau bertanya, buka gambarnya, buka mic-nya, silakan angkat tangan. Silakan. Mulai dari waktu untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka kamera, buka mic-nya. Sesuai dengan tema kita ya, supaya nanti tidak meluas. Ya, sesuai dengan tema dan ayat firman yang sudah kita dengar. Silakan Bapak Ibu yang terkasih. Ini namanya sharing firman Ibu. Saya mau bertanya.
Silakan, silakan. Siapa yang bertanya? Kebetulan Ibu. Oh, Bu Tina. Iya. mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Ya. Bisa waktu berdoa sudah menyanyi menyembah, kalau suasana hati sudah naik, bisa kita nggak bisa bahasa Indonesia lagi. Jadi kita cuman bahasa roh, itu bukan mau saya, bukan pikiran saya, bukan bahasa yang orang-orang umum omong, itu cuman glosolali istilahnya. Nah, katakanlah itu senolali, tapi saya sendiri nggak ngerti arti. Namun saya bisa berdoa terus bahasa roh, bahasa dari roh ya, bukan dari pikiranku, bukan yang kebanyakan orang ngomong-ngomong yang itu saja. Tapi secara pribadi, saya merasa ringan, saya merasa enteng, saya tidak capek untuk berdoa. Sepanjang roh itu pimpin, bisa 1 jam juga bisa. Karena saya nggak pakai akal sehat. Saya cuma mengalir aja. Karena toh Alkitab bilang, roh itu tahu apa yang kita berdoa yang kudus. Atau apa kita berdoa untuk keluarga kita, atau untuk pribadi kita. Jadi mau bahasa roh itu bukan karena supaya mencuri iblis, bukan. Tapi memang itu dalamnya dari roh yang memang bahasanya tidak seperti umum-umum orang-orang yang itu aja yang dia sebut. Dan itu bukan dari kepikiranku, datangnya memang dari roh. Bahkan bisa saya mau bahasa Indonesia aja yang keluar malah bahasa roh. Aku pikir mau ngomong nggak bisa, cuman tetap bahasa roh. Karena saya pernah mengalami itu baptisan roh itu. Dan itu satu pengalaman yang indah, bukan mana ya, latar belakangnya Protestan, datang ke Pantai Costa 6 tahun, bahkan tahun ke-7 itu duduk 10 hari untuk terima baptisan roh, tapi nggak pernah mengalami, sama sekali nggak pernah mengalami. Nah, nanti pas waktu masuk ke persekutuan itu, wah itu mereka berdoa itu 6 jam kurang Pak. Kalau bilang doa semalaman, dari jam 10 sampai pagi nggak ada istirahat. Ya firman Tuhan, puji-pujian. Tapi itu hadirat Tuhan itu betah sekali ya. Bapak pernah dengar Ibu Dora Kansil yang gubah lagu Kasih dari Surga? Iya. Ya, itu Gembala Tina 29 tahun. Tina dibaptis Roh Kudus waktu masuk persekutuan beliau. Jadi Tina mau tanya ke Bapak, bagaimana itu? Itu bukan mau saya, itu bukan akal-akalan saya, itu bahasa yang keluar dari Roh Kudus. Tidak sedikit kali Tina mau pakai bahasa Indonesia, nggak mau keluar bahasa Indonesia. Dan yang lebih manis sekali, kalau lagi bahasa roh begitu, hancur hati, bisa sampai kayak anak ayam mangap-mangap, sampai kalau kayak kita nangis, sampai sudah nggak ada suara, terus mulut kita mangap. Wah itu indah sekali Pak, di hadirat Tuhan itu manis sekali, itu nggak membosankan, itu indah sekali, dan benar-benar menggairahkan, dan tidak capek, karena saya nggak pakai akal, saya cuma mengalir dalam Roh Kudus. Bagaimana menurut Bapak tentang hal itu? Oke, sudah ya Bu. Oke. Ya, kasih. Ibu, saya yang pertama saya ingin luruskan. Pernyataan dari gereja tertentu, dari pendeta tertentu, termasuk dari gerejanya Ibu Tina, tentang baptisan roh, itu menimbulkan perpecahan antara tubuh Kristus sendiri. Saya buktikan lewat ayat firman Tuhan, nanti saya tunjukkan. Ketika gereja atau pendeta, ya, itu kemudian bicara, oh ini baptisan Roh Kudus. Tandanya adalah orang berbahasa roh. Padahal kita tahu di dalam 1 Korintus 12 tadi, ayat 1 sampai 11, Roh Kudus itu adalah salah satu karunia, bahasa roh itu adalah salah satu karunia daripada Roh Kudus yang jumlahnya 9. Iya. Bukan karena orang dibaptis Roh Kudus kemudian bahasa roh. Bukan. Sebab kalau itu benar
sebelum saya tunjukkan ayatnya, kalau itu benar Bu Tine, berarti orang Kristen ada dua macam. Yang satunya dibaptis Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi tidak bahasa roh. Berarti belum dibaptis Roh Kudus. Yang satunya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kemudian dia berbahasa roh, berarti ini sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ini jadi gesekan. Nah, sekarang saya tunjukkan ayatnya. Bukankah Yohanes Pembaptis berkata, kamu jangan ikut aku. Aku ini cuma membaptis kalian dengan air. Akan datang orang yang lebih berkuasa daripada aku, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Yang dimaksud siapa itu? Adalah Tuhan Yesus, betul ya? Nah, kita lihat kenyataannya. Ibu Tina silakan dicatat Yohanes pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 ya, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya, bunyinya demikian. Ketika tuh ya, biasakan ketika Bible study sudah ada Alkitab ya, jangan handphone ya, Alkitab, ada catatan, alat tulis ya. Nah, Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2 bunyinya demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat 2, meskipun digarisbawahi, Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Saudara, Yesus itu cuma ngasih atas nama saja. Yesus cuma bilang, Roni, Makmur Situmeyang, baptis dalam namaku. Dia tidak perlu dia turun tangan. Pakai namaku yang maha kuasa beres. Sama seperti ada perusahaan roti terkenal. Wah, setiap hari ribuan roti yang dihasilkan. Dikonsumsi oleh konsumennya. Pertanyaannya, apakah yang punya, yang membuat sendiri? Pastilah tidak. Tetapi merek itu mewakili yang punya. Yesus sendiri tidak membaptis. Nah, sekarang Ibu Tina, silakan kita membaca 1 Korintus 14 ya. Bu Tina tadi cerita, Pak, saya berbahasa roh ya, luar bahasa Indonesia enggak bisa. Bahasa roh sendiri. Boleh, silakan, memang itulah adanya. Karunia berbahasa roh, Anda diberi karunia dengan bahasa bukan bahasa manusia. Anda bisa berkata-kata dengan Tuhan sendiri. Saya yakin gembala sidang Bu Tina, termasuk Bu Tina, pastilah ilmunya, tingkatnya di bawah Rasul Paulus. Ya, di bawah Rasul Paulus. Ya, saya pastikan. Nah, ini adalah pernyataan Rasul Paulus bahwa berbahasa roh itu bisa dikontrol. Anda mau keluarkan atau Anda berhenti, Anda bisa kontrol. Silakan dicatat 1 Korintus 14 ayat 18 sampai 23. Saya bacakan ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh, garis bawahi, lebih daripada kamu semua. Ini Rasul Paulus. Pastilah kamu semua termasuk Bu Tina dan gembala sidang yang 29 tahun tadi. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada garis bawahi beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Sampai jam 10 ngapain? Karena tidak ada yang menafsirkan, Tante. Ini tadi ini kata Rasul Paulus. Saya cuma menunjukkan saja ya. Saudara-saudara,
Janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. 22 sampai 23. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Silakan diuret-uret semua. Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Karena ketika tante itu berbicara dengan bahasa roh, ya, sak gereja bicara dengan bahasa roh, kalau di situ ada orang yang tidak beriman kepada Kristus, mereka pasti tidak tahu bahwa ada karunia Roh Kudus yang salah satunya bahasa roh. Dia tidak tahu. Oleh karena itu bahasa roh tanda buat orang yang tidak beriman. Dan jika Anda orang Kristen, Anda adalah orang beriman, pastilah kalian adalah orang yang tidak sembarang bicara bahasa roh di depan umum. Kenapa? Karena tidak membangun, tidak ada yang menafsir. Lanjut, sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda. Bukan untuk orang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Sebab ketika ada orang lain masuk yang tidak beriman kepada Kristus, Anda bernubuat dengan bahasa Indonesia, orang ini mengerti. Oh, yang dimaksud itu. Sama seperti bangsa-bangsa tadi, yang ketika Pak John, Nenek sama Meli dipakai ini tadi, orang Jerman, orang Inggris, orang Prancis ngerti. Perbuatan besar Tuhan apalagi yang akan terjadi, ngerti. Nah, perhatikan sekarang ayat 23. Ini memalukan orang-orang yang sembarang berbahasa roh, ya. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, garis bawahi, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Begitu loh. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti yang Anda katakan. Sehingga orang di luar sana berkata, orang Kristen sak gereja ini gila. Oleh karena itu, pakailah bahasa roh di dalam kamar untuk membangun dirimu sendiri. Kita tidak melarang orang berbahasa roh, tetapi orang beriman tahu bagaimana dengan bijak dia menggunakannya. Di tengah perkumpulan jemaat kalau ada yang menafsirkan silakan. Tapi kalau tidak ada, tidak usah berbahasa roh. Dan sampai hari ini kita jarang loh melihat ada yang dikaruniai dengan menafsirkan. Karena itu Rasul Paulus berkata, bagi engkau yang sudah dikaruniai dengan bahasa roh, berdoalah agar supaya ya engkau bisa menafsirkannya. Saya tunjukkan dari penutup keterangan saya 1 Korintus 14 ayat 13. Karena ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Titik. Demikian Tante yang saya bisa berikan, tunjukkan ayat firman Tuhannya demikian. Ya, oke. Barangkali ada yang lain. Iya, silakan yang lain. Yang tadi Pak John Anwar sudah angkat tangan tadi. Silakan Pak John, silakan Pak. Pak John ada? Ini ada Pak John. Mic-nya buka silakan. Pak. Pak John, buka mic-nya Pak. Terima kasih Bapak. Baru. Oke. Baik. Saya juga setuju Pak dengan berbahasa roh itu di dalam kamar. Dan ini Bapak lihat ini kamar saya ini penuh dengan
tulisan-tulisan ayat-ayat yang menjadi kesayangan saya. Iya. Ada salib, ini ayat-ayat, semua nih ayat ini, 2 kamar ayat semua ini Pak. Iya. Dan saya ketika masuk kamar itu betul-betul bisa berbahasa roh. Dan nikmatnya bukan main. Betul tadi Ibu bilang itu kadang-kadang orang itu tidak sadar sudah jam 3:30 kok masih doa. Iya. Nggak sadar betul. Dan nikmat dan cucuran air mata dan segala unek-unek itu terlepas. Betul itu, saya mengalami Pak. Tapi yang tadi, tidak semua orang mendapatkan karunia. Jadi jangan karena kita sudah mendapatkan karunia roh, kadang-kadang manusia ini sombong. Oh aku lu. Padahal kita tahu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana sikap kita ketika kita berdoa bersama-sama saudara, roh itu datang dan dia langsung kok langsung terucap itu. Orang lain pada nggak ngerti. Saya ngerti apa yang Tuhan mau gitu loh Pak. Saya sendiri ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak John. Jadi bijaksana sekali jika kita ngikuti petunjuk dari Alkitab, yaitu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahkan dia berani pastikan, aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Artinya dia itu menobatkan dirinya. Aku ini topnya orang berbahasa roh. Tetapi aku saja ngontrol penggunaan bahasa roh tadi. Nah Bapak Ibu, dan seringkali terkadang, mohon maaf bicara, gereja-gereja tertentu khususnya Pentakosta karismatik seringkali suka meremehkan, ya, tidak semua, dalam tanda kutip orang-orang tertentu. Terkadang apa? Oh, dulunya saya Protestan. Oh, seakan-akan setelah Pentakosta Anda lebih sempurna. Bukan demikian. Jika tidak ada Protestan, Pentakosta juga tidak lahir loh. Jika tidak ada Katolik, apakah ada Pentakosta? Pasti tidak ada loh. Nah, tidak sekarang ada. Saya kasih pertanyaan di forum ini tadi. Gereja mana yang paling banyak terjadi mukjizat? Apakah Katolik, apakah Protestan, apakah Baptis, apakah Pentakosta karismatik? Silakan. Mana yang paling sering menghadirkan mukjizat? Silakan. Yang mana? Ayo. Saya badai sampean. Silakan boleh angkat tangan. Mana yang paling banyak terjadi mukjizat? Silakan. Iya. Ayo, silakan. Ada yang bisa? Di sini kan banyak pendeta. Silakan. Ya, Meli boleh, Nenek boleh, Pak John boleh, Bu Tina lagi boleh, Pak Huntal Sagala boleh, Bu Tati boleh, Pak Makmur Situmeyang boleh. Ini dosen STT boleh, silakan. Siapa yang paling banyak? Gereja apa yang paling banyak mengadakan mujizat? Tidak ada? Ya, silakan Ibu. Karismatik. Karismatik. Dari ini siapa nih ya? Yang jawab siapa tadi ya? Gereja karismatik. Gereja karismatik. Oke, sudah pasti. Ada yang lain? Ibu Joy ya tadi yang jawab ya. Bukan. Sudah. Siapa lagi? Ada pada pendapat yang lain? Sebelum saya. Ya. Bu Tati. Gereja ada hadiahnya enggak Pak? Pasti ada dong. Yang paling banyak. Iya, minimal saya berdoa untuk Anda. Minimal itu. Iya. Apa itu? Silakan. Yang lebih nonjol itu orang-orang karismatik, Pak. Karismatik. Oke, sudah? Sudah? Ya, Pak, Pak Makmur, apa? Iya, silakan. Ya. John. Ya. Pak John, silakan. Susah Pak, kita menghitung yang paling banyak. Masalahnya kita tertumpu di satu gereja. Masa kita harus miang-miang gitu, ada muter-muter gereja mana? Kapopo Pak, bedek aja Pak, jawab aja Pak, karismatik. Ini badean seperti apa yang Anda lihat. Bisa banyaknya, ya, jumlah banyaknya, tapi juga bisa dahsyatnya, kan begitu. Ya, apa kira-kira? Ya karena saya orang Pentakosta, ya saya bilang
Di gereja saya Pentakosta. ya banyak. Banyak mujizat. Oke. Oke, sudah. Ada yang lain? Ada Pak. Silakan. Bu Tati, silakan. Ya. Ya. Kalau dibilang gereja Pentakosta, oke. Saya juga setuju. Tapi enggak juga mesti Pentakosta, Pak. Sedangkan ya berarti ada jawaban yang lain. Ada. Ya apa? Protestan juga. Banyak mujizat gitu. Banyak. Saya sekarang di Protestan. Oh, gitu. Berarti Ibu jawabannya banyak. Protestan ya. Saya tidak bisa katakan yang Pentakosta, yang Protestan. Saya bilang nggak bisa kita katakan. Ya, itu hanya di Protestan ya, saja pendapat masing-masing, nggak apa-apa Bu. Pendapat masing-masing. Ibu jawabannya Protestan. Jadi menurut saya, mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Enggak, pilihannya tadi Katolik, gereja. Baptis. Tadi perpilihannya itu harus Katolik, memilih ya. Baptis. Iya, ya, milih aja, Bu. Milih aja. Kalau memilih saya susah ya, kalau milih enggak bisa saya memilih karena mujizat tadi. Karena mujizat Tuhan itu tidak pilih-pilih tempat, pilih-pilih merek gereja. Tidak. Itu disadari oleh orang percaya itu sendiri atau tadi tidak? Pilihannya ada 4, Bu. Katolik, maaf, Protestan, saya tidak bisa memilih. Karismatik, apa tadi? Tidak bisa. Tidak bisa, karena saya mengalami semua tidak bisa. Katolik ya. Ya, Baptis. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, sudah. Ya, sudah. Pernah ya, Meli, silakan Meli. Kalau saya sih ada kok. Sampai saat ini saya bilang karismatik ya Pak ya. Karismatik. Ya, sama berarti ya, sama. Bentar Bu, saya lanjut dulu ya. Bentar. Karena ketika saya beribadah dengan rutin di karismatik, saya mengalami mujizat itu sendiri. Juga almarhum suami saya juga mengalami mujizat itu sendiri, dan bahkan putri saya mengalami mujizat itu sendiri. Iya. Disertai kesaksian. Dan bukan kesaksian Bu. Dan mujizat itu bisa kita dapatkan bukan karena gerejanya, bukan karena pendetanya, tapi karena iman kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa kita mujizat itu bisa terjadi kepada kita karena kita memang benar-benar percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus bisa memberikan mujizat, dan kita yakin dan percaya. Kan Tuhan selalu bilang yakin dan percaya, itu yakin percaya Tuhan bilang, maka mujizat itu bisa kita terima. Makanya kenapa bisa menerima mujizat, itu saya pernah mengalami ada tumor di payudara yang harusnya dioperasi kedua, tapi saya cuma bilang gini, saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa, dokter di atas segala dokter, saya tidak mau lagi dioperasi untuk kedua kalinya. Bapak Ibu, saya ambil puasa 3 hari 3 malam dan memang kembali lagi ke rumah sakit. Kebetulan dulu saya ditangani di rumah sakit di Karolus di Jakarta Pusat itu, dan dokternya dokter Wawo Lumajang. Begitu jadwal schedule untuk operasi lagi dilakukan setelah 6 bulan operasi pertama, USG lagi dicek benar hilang. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Amin. Saya juga seperti itu. Beliaunya udah kacamata plus, udah plus 3 karena umur udah di atas 65 tahun. Cuma dia berdoa gini, Tuhan Yesus, sekarang saya sudah hidup baru. Dulu beliau kan Katolik, saya sudah hidup baru, menerima Engkau sebagai juru selamat satu-satunya. Saya ingin membaca Alkitab ini kembali dari awal sampai akhir tanpa pakai kacamata. Saya sudah tidak mau lagi pakai kacamata karena saya percaya dengan iman dan niat saya mau sungguh-sungguh untuk Tuhan, tolong
mata saya dipulihkan kembali seperti ciptaan Tuhan baru-baru. Bapak Ibu tahu bisa membaca Alkitab sampai akhir hayatnya itu lebih kurang 3 tahun yang lalu tanpa memakai kacamata. Bagi saya itu mukjizat. Amin. Putri saya. Oke, Saya juga betul. Divonis dokter harus operasi, ada kelenjar getah bening itu di lehernya dia. Udah dijadwal. Berapa hari kemudian itu harus disedot apa-apalah itu di rumah sakit Karos juga. Jawabannya apa Pak? Tadi karismatik ya? Ya sudah ya. Nah, itu. Jadi itu karismatik, tapi dengan iman kita, bukan hanya gereja. Boleh Pak Roni? Siapa ya? Boleh. Ya. Boleh, silakan Pak Uli. Supaya tidak salah persepsi nih, supaya tidak tadi kalau saya tangkap sih pertanyaannya sederhana. Jadi menurut kita yang sering mendeklarasikan pembuat mujizat terbanyak itu kalau sederhana saya tangkap saja. sederhana, tinggal pilih saja. Ya, jadi gini, pertanyaannya kalau saya tangkap apa sih kalau dengan kacamata kita biasanya yang sering mendeklarasikan pembuat gereja, pembuat mujizat terbanyak itu siapa? Kalau kita yakin mas semua gereja pasti ada mujizat. Cuma tadi pertanyaannya sederhana. Yang sering kita dengar pembuat mujizat biasanya gereja apa? Itu aja sih. Itu Pak Roni ya? Iya betul. Ya, betul. Ya, ayo Pak. Dah. Oke. Jawabnya ya adalah Katolik. Kok bisa Pak? Nah, Anda pernah melihat enggak ya, Katolik itu bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, ya, itu bisa berjalan. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret berdiri dan berjalanlah. Dan orang Katolik ini pun juga adalah yang juga bisa membangkitkan Dorcas dari kematiannya. Kenapa? Karena Petrus adalah Santo Petrus. Nah, makanya jangan suka bilang, masih Katolik, seakan-akan Katolik itu, waduh, tidak baik. Tidak ada Katolik, tidak ada kalian loh, tidak ada kita loh. Ya, makanya ya, itu satu ya. Lihat ya, kita kan Bible study harus di sini kan, ya. Semua yang tercatat di sini, lihat. Rasul Paulus, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Paulus apa? Santo. Rumah sakit pakai Santo Carolus. Paulus itu. Nah, ayo. Malu apa enggak kalian? Iya malu, karena Pak Karismatik suka gaya saja. Iya, soalnya tak lihat itu. Pendeta Andi Simon karismatik, tak pikir ibu Pak. Sebentar Ibu bicara sudah sebut pendeta Andi Simon ya. Saya ditanya sama jemaat saya, Pak Roni, menurut Anda gimana dengan pastor yang satu? Saya bilang saya tetap menghormati, tidak menghakimi. Tetapi kalau saya jadi pastor yang tadi, saya yakin saya diberi karunia untuk menyembuhkan orang. Saya tidak menyembuhkan di jalan, Bu. Saya datang ke rumah sakit. Paham ya? Saya datang ke rumah sakit, itu kumpulan orang sakit, saya sembuhkan semua biar rumah sakit kosong kan. Ngapain saya harus di jalan-jalan gitu loh ya. Nah, seperti ya Rasul Paul itu tadi, Tuhan Yesus. Dia ada di situ, orang sakit dibawa semua kepada Tuhan Yesus. Alkitab menulis semua yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Nah, karena dia Tuhan kan gitu. Nah, sekarang karena kita yang diberi karunia, kita datangi kan pusatnya yang sakit mana? Rumah sakit Gilir, rumah sakit, nah, kan gitu. UGD datangi semua kan begitu. Ngapain di jalan-jalan? Nah, itu tadilah yang menimbulkan banyak orang tanda tanya. Ini sebetulnya asli atau tidak? Tetapi saya pribadi tidak memberikan penilaian, cuma memberikan saran. Pastor, ada tempatnya orang sakit di rumah sakit, ngapain di jalan? Itu aja. Ya Pak. Ya, saya tidak menghakimi dia asli atau tidak, tetapi saya yang diberi karunia
dengan hikmat, saya bilang, ngapain lu cari di situ? Kan begitu. Itu loh rumah sakit ada. Nah, demikian pula ketika ada orang yang jatuh, gara-gara Paulus khotbah terlalu panjang, jatuh dari lantai atas itu tadi, mati oleh Paulus, disembuhkan. Paulus itu santo. Nah, oleh karena itu, jangan sepelekan Katolik, ya. Tidak ada Katolik, tidak ada kita yang Pantekosta karismatik, ya. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, kan begitu. Luar biasa. Silakan yang ada yang bertanya yang lain. Saya nanya Pak. Silakan. Kalau orang berbahasa roh itu kan tadi diucapkan ya Pak, keluar kata-kata yang ada dari Mesopotamia. Saya nih masih bingung dengan Bapak gembala saya. Dia itu punya bahasa roh apa enggak? Soalnya setiap kali WL ngajak penyembahan, yo gembalaku menengahi, diem terus sampai ke depan. Yo dia diem gitu. Biasanya kan kalau saya lihat pendeta-pendeta yang lain, kalau ada penyembahan dia ngerespon kan, ikut ya kan sila bala gitulah ya. Wah, gembala saya ini enggak Pak, menengai, diem aja saya. Apakah dia dapat bahasa roh apa enggak? Padahal dia gembala lupa puluhan tahun terkenal, bikin bukunya aja banyak gitu loh Pak. Ya Pak. Oke, silakan Pak. Ibu catat dulu, 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11 tadi bilang apa tuh Bu? Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau Tuhan tidak ngasih kepada gembalanya Ibu, masa salah? Ya, gembalanya Ibu diem aja karena bisa saja dia tidak dikaruniai. Nggak salah loh Bu. Gembalanya sampean tidak salah loh, iya. Memang dia tidak dikaruniai, satu. Kedua, mungkin dia adalah dikaruniai, tetapi dia adalah orang beriman yang ngerti. Bahasa roh tidak boleh tak umbar sembarang, daripada aku ngomong, kalian tidak ngerti. Sebab apa? Ini loh Ibu, tadi yang saya terangkan ke Bu Tine, dicatat 1 Korintus 14, mulai ayat 18 sampai 23. 18-nya kan ngomong begini. Silakan dicatat, nanti direnungkan lagi keterangan saya. Aku mengucap syukur kepada Allah, ini Rasul Paulus, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata-kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, yaitu pakai bahasa manusia, pakai bahasa Indonesia, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, berarti gembalanya Bu Joy itu benar, kalau toh dia dikaruniai, ngapain dia mesti pamer di depan jemaat? Wong jemaat tidak ngerti, dia sendiri juga tidak ngerti. Kenapa kok seperti itu? Ayat 23 Ibu, lihat. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul, ini orang Kristen kan, begitu doa begitu pujian firman, ya, pengkhotbah sudah diminta naik mimbar, mic sudah diberikan, semua kan berbahasa roh itu sudah, kan begitu. Nah ini, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, ya, orang dari seberang. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Itu loh, itu ayatnya itu loh, kamu gila digaris bawahi. Sebab apa? Yang Anda sampaikan dalam bahasa roh buat mereka asing. Nah, yang paling konyol adalah sampean berkata-kata dengan bahasa roh, Anda ngomong itu pun Anda tidak ngerti. Nah, begitu Bu Joy. Jadi Anda punya gembala, tidak salah, bukan selalu gembala kudu bisa bahasa roh. Lah, ini salah kaprahnya di Pantekosta terjadi satu gengsi, nek pendeta gak iso bahasa roh. Ini tadi dia dianggap ora sakti kan begitu.
Betul ya. Ya, dianggap tidak sakti gitu loh. Nah, saya sering katakan kepada teman-teman yang berbahasa roh ya. Ya, banyak yang di daerah-daerah saya berbahasa roh. Nah, begitu ada orang kerasukan setan, mereka tidak bisa ngusir. Saya bilang, kamu kekayaan gaya berbahasa roh. Ya, begitu ternyata ada yang kerasukan setan, panggil saya. Kan gitu. Nah, minta dijitak kepalanya. Ya, saya sendiri tidak dikaruniai bahasa roh. Nah, itu tadi Bu Joy. Silakan ada yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Roni. Iya. Buka Nenek. Buka. Silakan Nenek. Ya. Ini Pak. Ya. Saya ini memang baptis di Pantekosta. Ya. Namun saya tidak membeda-bedakan itu gereja karena itu organisasi. Dan saya tidak seperti apa kalau saya masuk gereja, apa saya harus seperti itu, tidak. Cuma saya memang tidak pernah berbahasa roh. Artinya mungkin saya memang tidak dikaruniai, mungkin saya kurang serk istilahnya kalau mendengar bahasa-bahasa roh yang ada di gereja, sehingga saya satunya yang tidak pernah ikut-ikutan. Namun Pak, saya hanya saya ingin membaca Alkitab. Kalau ketemu orang, saya itu minta hikmat dari Tuhan. Maksud saya hikmat supaya saya bisa masuk untuk berbicara akan firman Tuhan kepada dia. Itu sering saya lakukan dan ternyata dia berbicara itu bisa klop. Orangnya itu sekalipun dia mohon maaf pakai jilbab misalnya, itu pun bisa merasa bahwa dia menerima sesuatu ya. Nah di situ saya tenang. Setiap ketemu orang saya mesti minta Tuhan itu menolong, memberikan hikmat bagi saya untuk saya bisa masuk. Nah untuk bahasa roh ini saya sendiri pun misalnya di kamar begitu mau berdoa, saya cukup hanya berdoa apa yang saya mintakan kepada Tuhan dan saya tidak pernah merasakan bahwa bahasa roh itu harus begitu. Nah, mungkin kalau bagi ini ibu-ibu tadi yang semua sudah merasa atau bapak sudah merasa mendapat karunia bahasa roh dan itu nikmat sekali. Namun kalau bagi saya membaca Alkitab itu sangat luar biasa. Saya mendapatkan jalan menjadi orang percaya itu dan saya mengerti dan saya tahu kalau membaca Alkitab itu Tuhan memberikan pengertian bagi saya, itu rasanya justru sangat hikmat. Saya malah merasa sangat luar biasa itu firman Tuhan. Dan itu bisa, kenapa ya saya dulu kok begitu, kenapa ya saya kok begitu, Tuhan begini, saya punya kesalahan saya tahu semua dan saya minta Tuhan itu mengampuni saya. Jadi apakah mungkin menurut Bapak ini bukan orang Pantekosta ya? Terima kasih. Terima kasih. Nenek tetap kembali kepada prinsip apa yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Ternyata Tuhan, tadi kan sudah saya katakan, Tuhan itu memberikan karunia, jumlahnya berapa, ada 9, terserah Tuhan mau ngasih berapa ke nenek. Jenisnya apa, terserah Tuhan. Tadi saya bilang, Meli, kamu tidak diberi karunia bahasa roh. Kenapa? Karena buat Tuhan nganggap, Meli tidak ada gunanya tak kasih bahasa roh. Ya, tetapi hikmat tak kasih. Sebab apa? Saya akan kirim banyak orang konseling kepada dia. Sehingga lewat hikmat Meli banyak orang itu tanya. Sama dengan nenek. Mungkin nenek tidak dikaruniai bahasa roh, tetapi nenek dikaruniai dengan hikmat. Supaya apa? Di dalam perbincangan nenek bisa memberikan nasihat. Hikmat itu apa toh? Hikmat itu adalah pikiran Allah yang kita sampaikan. Sehingga orang yang berhikmat itu gandengannya selalu hidupnya bijaksana. Sebab dia menyampaikan kata-kata dari Tuhan. Sehingga lewat hikmat Salomo itu tadi, Ratu Seba itu tadi dari tempat yang jauh, itu harus bermalam kepada Salomo
untuk ngobrol dengar hikmat Salomo. Demikian luar biasanya petunjuk itu tadi. Dan dari 9 karunia ini tadi, yang paling rendah adalah bahasa roh. Tetapi yang paling digemari karena apa? Ini kelihatan aneh, begitu loh. Ya. Nah, terus kemudian supaya lebih jos, lebih greng, diajarkanlah bahwa tanda orang dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Salah, kan gitu. Nah, kalau itu benar, berarti kan ada 2 macam orang Kristen. Yang satu belum dibaptis Roh Kudus, yang satu sudah dibaptis. Nah, apakah seperti itu? Padahal kalau dilihat buah-buah rohnya, banyak juga yang berbahasa roh, yang hidupnya tidak sesuai firman. Dia miring ke kiri, miring ke kanan, dan lain sebagainya. Bahkan gembala sidang, kadang masuk penjara gara-gara berzina, dan lain sebagainya. Berbahasa roh loh itu. Nah, ayo gimana? Sudah dibaptis Roh Kudus lah. Akhirnya apa? Terjadi banyak pertanyaan. Oleh karena itu, jangan memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan kitab suci. Supaya kalau ada pertanyaan, biarkanlah firman Tuhan ini tadi menjawab pertanyaan saudara. Demikian, Nenek. Ya, terima kasih, Nek. Silakan ada yang lain, Pak Situmeang. Pak Roni, Pak Roni. Ya, silakan. Mengenai bahasa roh ini, ya, sangat mendengarkan ya Pak ya. Ya. Nah, tadi seperti Bapak tadi mengatakan, seperti firman mengatakan bahwa bahasa roh adalah paling rendah. Ya. Lebih tinggi, lebih berharga, bernubuat daripada bahasa roh. Ya kan Pak? Betul, dikatakan ya di Alkitab ditulis begitu. Ya. Ya. Jadi ini Pak, saya miris melihat hamba-hamba Tuhan. Ya. Tidak usah sebutkanlah gereja, tapi Bapak Ibu sudah bisa memahaminya lah. Saya setiap melihat baik hamba-hamba Tuhan sebagai WL, pemimpin pujian, maupun pengkhotbahnya yang menampilkan firman, kelihatannya berlomba-lomba dalam bahasa roh ini. Betul. Ya, berlomba-lomba. Jadi seolah-olah seperti kata Bapak tadi, betul Pak Roni tadi, satu gengsi ya di jemaat itu. Kalau tidak mengucapkan itu, baik apalagi pemimpin pujian WL, kalau tidak ada kata-kata itu, ya laba-laba itu katanya kan gitu kan Pak. Kayaknya seperti Bapak tadi bisa nanti dicap nanti WL itu belum penuh Roh Kudus. Iya, amplopnya tipis juga, Pak. Iya, demikian juga hamba Tuhannya. Kalau tidak berbahasa roh, nanti dicap oleh jemaat yang ada di situ tidak berbahasa roh. Saya sendiri pernah kejebak. Waktu itu ada hamba Tuhan, kita sebagai pada saat itu majelis lah ya. Iya. Disuruh maju ke depan untuk berdoa bahasa roh, untuk dilatih, dipelajari. Wah, hampir setengah jam saya melatih itu tak dapat. Iya, pengalaman ini Pak, bukan bohong Pak, bukan. Pengalaman. Saya coba, teman saya dapat, apakah memang itu dibuat atau nggak tahu saya. Ya, teman saya ini majelis sudah dipanggil Tuhan. Nah, pada saat itu ada rasa malu juga saya, Pak. Pada saat itu udah 15 tahun yang lalu. Pada saat itu ada rasa malu. Teman saya ini bisa. Wah, kenapa Pak Sagala belum bisa, kata Bapak pendeta itu. Wah, saya nggak tahu. Ya kalau dikasih Tuhan ya bisa, kalau enggak ya enggak juga. Jadi betul Pak, kata Bapak tadi, itu adalah suatu prestis sebagai pelayan Tuhan kalau tidak berbahasa roh. Jadi yang saya takutkan di sini Pak, ya kita nggak bisa menghakimi ya. Kalau saya sekarang, kalau ada yang berbahasa roh misalnya di gereja, kalau di gereja kami tidak diboleh Pak. Kita di Pentakosta sudah sepakat dari sinode berbahasa roh tidak diperbolehkan. Ya. Iya.
kalaupun saya suatu ketika bergereja di luar gereja saya, katakanlah harismatik, ada yang berbahasa roh, saya sendiri gini, supaya jangan salah saya di mata Tuhan. Ya sudah, kalau memang itu dari Tuhan, biarkan aja. Jadi jangan menghakimi. Nah, maksud saya gini, Pak. Betapa munafiknya hamba-hamba Tuhan itu dibuat bahasa roh itu, bukankah nanti dosanya bagaimana gitu kan? Begitu banyak penipuan di mata jemaat. Itu bukan jahat itu, Pak. Hati nurani kita itu kan bicara kepada Tuhan. Apakah itu yang roh yang dibuat, yang kita ucapkan kita buat, atau memang dari Tuhan? Kalau memang dari Tuhan ya puji Tuhan. Tapi kalau memang kita buat dari dalam hati kita supaya kita disebut hamba Tuhan yang diurapi. Kalau itu memang motivasi, wah berbahaya, Pak. Sangat jahat. Iya. Nah itu, Pak. Itu sedikit komentar saya, Pak, tentang itu. Jadi kalau kita yang di Zoom ini janganlah sekali-sekali kalau memang bukan dari Tuhan, ya nggak usah ucapkan itu. Itu menurut saya, Pak, yang saya tahu firman Tuhan itu. Nanti kita akan diperhadapkan di pengadilan nanti, ditanyain nanti oleh Tuhan Yesus, kamu menipu jemaatmu. Wah itu, Pak, kalau saya ya, nggak tahu, hamba Tuhan yang lain. Nah begitu ya. Pak Roni. Oke, Pak Sagala, terima kasih, setuju. Ya, setuju dengan pendapat Bapak. Ya, memang hamba-hamba Tuhan, setelah kita mengerti firman Tuhan, kita banyak mengetahui, walaupun tidak semua, masih juga banyak hamba-hamba Tuhan yang lurus hidupnya sesuai firman. Tetapi khususnya bagi mereka yang menyimpang. Nah, kemudian motivasi hatinya ini membohongi, menipu. Nah, tentunya kenapa kamu menipu? Kamu pasti mencari segala sesuatu yang menguntungkan dirimu, supaya kamu dianggap punya kedekatan istimewa dengan Tuhan, ya. Kamu dianggap adalah orang yang punya tingkat rohani yang lebih tinggi daripada rata-rata jemaat dan lain sebagainya. Pastilah Tuhan tahu, sebab Tuhan pernah berkata, Tuhan tidak melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Nah, tapi manusia pada umumnya itu karena uang itu menghilangkan rasa takut akan hukuman apapun. Buktinya banyak para penjahat, khususnya narkoba dan lain sebagainya, yang sudah diancam dengan hukuman mati, ternyata tidak menyurutkan ya niat mereka melakukan kejahatan yang satu ini. Atau mungkin koruptor di negara-negara tertentu, katakan di negara Cina. Dulu koruptor ditembak mati. Apakah hilang koruptor? Tidak juga, kan begitu ya. Nah, apalagi di rumah Tuhan. Ya, di tempat yang paling aman, korupsi, pelanggaran itu ada di rumah Tuhan, paling aman. Dan sudah tertulis di dalam kitab suci. Zamannya Imam Eli, dia punya anak 2, Hofni dan Pinehas. Bapak Ibu bisa baca di dalam kitab suci. Ternyata zamannya Hofni dan Pinehas, orang 2 anaknya Imam Eli ini sudah korupsi milik Tuhan. Jadi lemak bagiannya Tuhan yang akan dibakar karena mereka suka dengan garpu, ya, dengan garpu ini mereka cucuk, mereka ambil itu haknya Tuhan. Dinikmati oleh mereka, Hofni dan Pinehas. Dan lebih parah lagi, Hofni dan Pinehas melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani di Bait Allah di depan pintu gerbang Bait Allah. Coba dibaca. Nah, itu sudah ada. Nah, demikian pula demi popularitas, terkadang mereka harus mengkondisikan seperti itu yang ujung-ujungnya supaya apa? Persembahan yang besar-besar itu bisa masuk. Oleh karena itu, kita dikagetkan dengan seorang pendeta yang besar, ya, yang dulunya dianggap sakti, ya, mendadak begitu muncul COVID-19, dia muncul dengan videonya yang viral di YouTube, dia menghardik COVID-19, katanya disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah COVID-19 dihardik, malah PPKM. Nah, ini tadi.
ini bohong, kan begitu. Alkitab bilang apa? Orang yang tidak suruh, nabi yang tidak kesuruh, mengatakan sesuai dengan apa yang aku perintahkan, harus mati. Nah, ini Alkitabnya nulis. Nah, besok gimana? Beliau ketemu sama Tuhan. Nah, itu tadi urusan mereka sendiri, karena apa? Di dalam Alkitab disebutkan, Matius 16 ayat 27, ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, dia berkata, Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Garis bawahi. Ini khotbah saya ini seringkali bertentangan dengan diselamatkan karena iman. Nah, itu tadi, saudara. Kenapa? Karena banyak orang-orang rohani yang melanggar, itu gandoli dengan iman, seakan-akan karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia pasti diselamatkan, walaupun perbuatannya miring-miring. Saudara harus ingat, Anda diselamatkan oleh karena iman. Saya pun bilang amin. Tetapi dasar Tuhan menghakimi saudara dan saya itu karena perbuatan. Tuhan baru akan memilah, ya, kamu orang jahat atau orang benar lewat perbuatan. Sama dengan polisi menyidik, kamu ini jahat atau benar, itu dari perbuatan. Perbuatan sebagai dasar Tuhan untuk menghakimi. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia, kita tahu tanpa kasih karunia kita tidak bisa diselamatkan, karena kita adalah orang berdosa yang setiap hari kita butuh sang juru selamat. Nah, itu terima kasih Pak Sagala. Pak Makmur, saya kembalikan lagi, barangkali ada yang lain. Masih ada waktu 5 menit lagi ya, Mbak. Boleh? Ya. Meli, Pak. Silakan Meli, ya. Baik, terima kasih Pak. Begini Pak, seperti pembahasan yang udah disampaikan sama Bapak tadi dan juga yang udah diseringkan juga sama teman-teman, saya mau bertanya, apabila seperti saya berjemaat terdaftar di salah satu sinode yang ada di Indonesia dan itu besar, terus selalu ada perkataan atau pokoknya perkataan lah bahwa kuasa bahasa roh itu adalah karunia yang Tuhan sampaikan kepada hambanya ini, Gembala Sidang, dan itu wajib juga setiap pengerja atau pokoknya pengerja lah yang ada di sinode itu, di tiap-tiap gereja dimanapun itu berada, harus bisa menguasai bahasa roh. Dan bahkan seperti yang minggu lalu udah juga saya sampaikan, bahkan ada kursusnya gitu. Kenapa saya nggak bisa lulus di sinode tersebut selama dari tahun 2014 sampai hari ini? Karena memang saya salah satunya yang tidak bisa berbahasa roh gitu. Karena memang seperti si Ibu tadi bilang, bahkan Pak Sagala tadi bilang, ketika kita berada di antara orang-orang yang berbahasa roh, ada perasaan aneh bagi saya, tapi saya juga nggak bisa ngejudge orang saudara-saudari sekalian yang bisa berbahasa roh, karena mungkin seperti Bapak bilang, saya tidak dikaruniai dengan bahasa roh, teman-teman dikaruniai. Jadi saya semakin ini loh Pak, begitu saya baca firman Tuhan dari 1 Korintus 14, saya ambil ayat 4 sampai 5, saya semakin dicerahkan gitu loh. Jadi semakin dicerahkan tentang berbahasa roh yang diklaim sama seseorang ini, bahwa itu udah karunia yang Tuhan tunjuk langsung pada beliau. Dan setiap kalau misalnya mau berdoa atau ada KKR semua kita harus disuruh berbahasa roh. Alasannya supaya iblis lari tunggang langgang dari area sekitar kita itu sedang melakukan ibadah. Jadi yang jadi pertanyaan saya, akhirnya saya jadi bimbang nih, apakah saya bagus terus di situ berjemaat gitu loh, sedangkan saya sudah mulai memahami dan semakin terbuka pikiran saya berada di tengah-tengah yang memanfaatkan
firman Tuhan mengenai bahasa roh itu tidak baik, sedangkan dalam firman Tuhan bilang kalau kita mengklaim bahwa apa yang kita sampaikan pengertian kita tuh kita dikasih karunia, tetapi seperti Bapak bilang tadi itu bohong, hanya untuk bergengsi supaya lebih terkenal. Apakah saya nyaman-nyaman bagus terus berada di tempat itu, sedangkan tidak ada kejujuran di situ, malah istilahnya memanfaatkan firman Tuhan. Sedangkan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama sampai 14 itu jelas disebutkan di situ bahwa bahasa roh itu membangun diri kita sendiri, sedangkan berdebuat itu membangun jemaat gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah saya jelaskan tadi mulai sesi pertama juga hari ini. Tuhan ini kan mengkaruniakan, itu tidak ada yang komplit. 9 ada di dalam diri seseorang, tidak ada. Kenapa? Tujuannya Tuhan supaya masing-masing itu tidak sombong. Tetapi justru masing-masing ini bisa bersinergi. Lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-7. Dikatakan di sini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kalau saya punya tim bersama dengan Meli punya bahasa roh, saya tidak punya. Saya dikarunia dengan yang lain. Ini adalah sebuah keuntungan. Coba Meli punya bahasa roh, saya juga punya bahasa roh, buat apa double? Kan lebih baik berbeda. Supaya apa? Kita bisa punya karunia macamnya lebih banyak. Maksudnya Tuhan ke sana. Nah, karena bahasa roh, saya tadi katakan, kenapa paling populer, paling digemari? Kan ini karunia yang aneh kedengarannya karena bukan bahasa manusia. Nah inilah kemudian dipoles oleh gereja tertentu dalam tanda kutip, pendeta dalam tanda kutip, yang hatinya motivasinya miring-miring dengan pengajaran. Satu, mengistilahkan bukti orang baptis oleh Roh Kudus itu harus berbahasa roh. Nah, kalau itu memang berbahasa roh, kita lihatlah para rasul, para nabi tidak banyak yang berbahasa roh. Tuhan Yesus sendiri tidak berbahasa roh. Dan mereka seakan-akan menciptakan. Dengan berbahasa roh, mereka ingin menunjukkan betapa dekatnya hubunganku dengan Tuhan. Karena aku bisa berkata-kata langsung dengan Tuhan, apalagi di dalam khotbahnya seringkali berkata, Tuhan bicara dengan saya. Wah, jemaatnya kaget, jemaatnya kagum. Wah, gembalaku dahsyat ini. Bisa bicara dengan Tuhan. Saya kalau khotbah saya tidak bilang seperti itu. Saya bilang, Tuhan WA saya. Wah, kan gitu. Japri saya. Nah, saudara, itu yang seringkali diciptakan oleh mereka. Padahal orang punya kuasa adalah ketika orang ini takut kepada Tuhan. Yang tadi saya artikan orang takut kepada Tuhan itu adalah benci dengan dosa, suka melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Itu takut kepada Tuhan. Orang kuasa, punya kuasa, Meli, boleh dicatat. Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 itu ada bacaan dengan judul Anak-anak Sekewa. Saya bacakan ya, mulai ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, tukang jampi ini berarti apa? Orang yang tidak sungguh-sungguh, tetapi orang yang berpenampilan saja. Kenal nama Yesus, tapi setia dengan nama Yesus Kristus Tuhan tidak.
Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam. Loh, ini anaknya gembala sidang ini. Kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Silakan digarisbawahi. Nah, berarti kesimpulannya, iblis itu kenal Yesus Tuhan kita siapa. Iblis itu tahu Paulus itu siapa. Ini adalah orang-orang yang punya kuasa. Demikian pula saudara dan saya akan diberikan oleh dia kuasa. Karena apa? Karena engkau diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Siapa yang dikasih Tuhan? Yaitu yang suka menyenangkan hati Tuhan, otomatis diberi kuasa. Apa toh kuasa itu? Kuasa itu adalah kepercayaan Tuhan. Amen. Saya ngadep kepada seseorang. Karena papa saya adalah orang terhormat. Misalkan, saya ngomong, saya anaknya papa saya. Saya perlukan ini, cuma saya ini kebetulan nggak bawa duit. Karena papa saya adalah orang terkenal. Pastilah orang itu bilang, oh bawa dulu. Sama papamu aku kenal. Demikian juga jika saudara dan saya melakukan firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari dan kau menyenangkan hati Tuhan, engkau mengasihi hati Tuhan dan Tuhan mengasihi engkau pasti adalah orang yang punya kuasa. Oleh karena itu, saya katakan kepada teman-teman, kamu suka bergaya dengan bahasa roh. Awas kalau nanti suatu hari ketemu dengan saya di dalam pelayanan yang sama. Ada orang kerasuk setan, kamu tak suruh berdoa ngusir lebih dulu. Kalau kamu tidak bisa, saya jitak kepala kamu. Saya baru yang terakhir. Demikian Meli, orang punya kuasa bukan karena bahasa roh. Karena apa? Karena kelakuan kita kepada Tuhan itu yang menentukan besar kecilnya kuasa. Anak semakin dicintai oleh bapaknya, kuasa bapaknya semakin banyak. Bapak ini punya anak begitu banyak. Tetapi anak yang paling dicintai bisa dititipi kartu ATM, bisa dititipi kunci berangkasnya papahnya. Kalau papahnya ke luar negeri, oleh-oleh, papahnya belum beli, anak ini dibelikan dulu. Demikian Meli, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pak, ada yang belum terjawab Pak tadi. Meli, pertanyaan Meli ada yang belum terjawab. Apakah saya tetap nyaman di gereja itu atau bagaimana? Oke, jadi begini. Anda di gereja manapun, Anda akan ketemu dengan kekecewaan yang sama, ya. Di sini kecewa di bidang ini, di sana kecewa di sana, ya. Saran saya, gereja ini cuma sekedar wadah, tempat kumpulnya orang-orang percaya dengan berbagai-bagai karakter, ya. Kuncinya cuma satu. Tuhan tetapkan Anda di sana untuk berbuah di sana. Saran saya, tidak perlu pindah gereja. Tetapi yang paling penting, apa yang diajarkan ya oleh pendetamu, oleh gerejamu, jangan 100% kamu anggap benar. Lebih baik Anda juga belajar sendiri, karena kitab suci ini bukan cuma diberikan kepada gembalamu, tetapi kepada setiap orang percaya. Anda belajar sendiri berarti Anda akan lebih dekat dengan Tuhan, bergumul sendiri dengan Tuhan, ya, sehingga Anda bisa mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Dan ketika Anda belajar firman Tuhan, sendiri bergumul sendiri, Anda ada kemungkinan Anda diberi karunia salah satunya yang paling gampang, membedakan roh. Sehingga begitu ada orang bicara tentang firman Tuhan, Anda langsung nangkep, roh Anda langsung. Ini nyambung atau nolak, Anda langsung tahu. Oh, ini bukan dari Tuhan. Itu secara refleks, Anda langsung punya ketajaman seperti itu. Seperti magnet. Oh, tidak cocok, tidak nyambung. Ini bukan dari Tuhan pasti. Anda bisa tahu. Kenapa? Karena Anda sudah biasa belajar mengenai firman Allah, isi hati Tuhan. Sehingga kalau dia berkata-kata tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, hati saudara pun itu akan menolak. Demikian Bu Joy, sudah ya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Pak, makasih.
Sama-sama, terima kasih. Kita semua sudah mendengarkan pemaparan firman Tuhan dan kita sudah sharing firman Tuhan. Yang perlu di dalam kita kekristenan ini, mari kita tajamkan hikmat daripada Tuhan. Jangan hikmat daripada dunia ini, Bapak Ibu. Amen. Jadi apa yang kita pelajari, berdoa kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, semua bisa terjawab di dalam pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu. Amen. Ya, kalau kita berguru ke manusia, kita akan timbul kekecewaan. Pegang Alkitabmu, Bapak Ibu. Di sini, ya. Kalau mau bertanya kepada Tuhan, pegang Alkitabmu, berdoa, Tuhan pasti menjawab. Amen. Karena firman ya dan amin. Ya, Bapak Ibu ya, yang terkasih. Amen. Jadi jangan kita jangan kita ada pemikiran terlebih ya, member kami atau jemaat ya. Jangan langsung menjas pendetanya ya. Doakan pendeta ini atau gembala ini sekarang ini, Bapak Ibu, yang paling utama diserang oleh iblis, bukan jemaat. Ya, bukan WL, bukan singer. Gembala yang paling pertama diserang iblis. Mari topang dengan doa, dukung dengan doa gembalamu, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Itu yang bisa saya berikan kepada kita semua. Mari kita memakai hikmat daripada Tuhan. Kita sudah belajar, sudah ada ilmu, tapi bukan ilmu dari pemikiran ya Bapak Ibu. Ilmu daripada hikmat daripada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Ya, setiap apa yang kita lakukan di New ULG tidak keluar daripada firman Tuhan, tidak keluar daripada Alkitab. Kalau keluar dari sini, kita akan tutup New ULG. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya serahkan ke hambanya Bapak Evangelis Roni, ditutup firman-Nya dengan doa. Nanti selesai saya tutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Silakan Pak. Oke, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk firman Tuhan yang hari ini sudah memberkati kita. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berterima kasih kami, bersyukur kepadamu karena malam yang indah Tuhan sudah memberkati kami dengan segala firman yang baik, yang benar, yang kami pelajari bersama-sama. Tuhan sudah meteraikan firman-Mu di dalam loh hati kami masing-masing. Dan lewat firman-Mu itu pula, Engkau menuntun setiap langkah kaki kami menuju jalan yang benar dan selamat yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap keluarga kami masing-masing. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, Engkau mengabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.